Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus CGP Angkatan 10 akan memaparkan tugas diskusi kelompok ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif analisis studi kasus disusun oleh kelompok 3. Fasilitator Ibu Niken Triana Rahayu, pengajar praktik Ibu Eka Sulistiawati, serta Ibu Hatati Nurhadi Putri. Anggota kelompok, saya sendiri Ahmad Badrus, kedua Ibu Sartika Munianingrum, serta Ibu Karina Cahya Adelia. Pada sesi ini, JGP akan melakukan kerja kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam kelompok masing-masing, pelajari kasus-kasus yang disediakan. Kedua, lakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikut adalah beberapa pertanyaan pada kasus 1. Hasil diskusi kasus 1. Pertanyaan pertama, dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalani oleh Ibu Santi? Jawaban, langkah-langkah restitusi yang sudah diajarkan oleh Ibu Santi yaitu: pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, Ibu Santi menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses, yaitu dengan mengarahkan untuk memperbaiki masalah yang ada. Berikutnya, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada? Kedua, validasi tindakan. Pada tahap ini, Ibu Santi mengenali kebutuhan murid, yaitu dengan cara Ibu Santi mampu memahami maksud perbuatan kedua murid tersebut. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi.
Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, Ibu Santi mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Melalui Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas. Pertanyaan 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Jawaban: ya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka: pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman yang sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ketiga, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan 3. Dalam kasus 1, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dan menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban: posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai teman. Ditunjukkan dari sikap Ibu Eni yang menegur Vivi dan Natalie dengan cara yang ramah. Ia berkata, "Tolong bantu Ibu ya." Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu Eni berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas." Pertanyaan 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban: jika saya adalah Bapak Hasan, maka saya akan menyetujui, mendukung, dan mengapresiasi langkah Ibu Santi dalam menangani kasus tersebut karena telah melakukan disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi kasus 1. Peristiwa yang terjadi pada kasus 1 adalah tentang guru pengganti yang tidak dihormati muridnya, sehingga guru utama melakukan segitiga restitusi. Perasaan saat memahami kasus 1 adalah antusias dan rasa ingin tahu, karena problem yang ditampilkan pada kasus 1 adalah problem yang umum terjadi pada sekolah-sekolah. Dimana jika ada guru baru yang belum menguasai posisi kontrol sebagai manajer, akan diremehkan atau disepelekan oleh siswa. Pembelajaran dari kelompok 3, hal yang dapat kami pelajari dari kasus 1 adalah bahwa sebagai guru kita harus menempatkan diri sebagai posisi manajer. Kedua, dalam menghadapi sebuah peristiwa yang teridentifikasi identitas gagal, kita harus selalu melakukan pendekatan penyelesaian identitas gagal tersebut dengan langkah-langkah restitusi. Ketiga, pentingnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati oleh semua warga sekolah, baik pelibatan murid dalam membuat keyakinan tersebut, penentuan keyakinan, maupun kegiatan meninjau keyakinan-keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Perubahan dari kasus 1, kami kelompok 3 bersepakat untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah dalam menyukseskan budaya positif, yaitu dengan langkah belajar memposisikan diri sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, serta mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah yang melibatkan murid dan berpihak pada murid. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan."
Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Beberapa pertanyaan pada kasus 2. Hasil diskusi kasus 2. Pertanyaan 1. Dalam kasus 2, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jawaban. Dalam kasus ini, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Indikatornya yaitu: pertama, langsung menyalahkan Sabrina karena memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Kedua, bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, memberi hukuman tanpa mau mendengarkan alasannya melakukan kesalahan. Keempat, murid dibuat tidak nyaman dengan hukuman yang diberikan. Dengan kata-kata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, sudah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Serta kata-kata, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban. Jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah menerapkan pendekatan segitiga restitusi sebagai berikut. Pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil dengan berkata, mengapa kamu mengenakan sepatu berwarna coklat? Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu. Kedua, langkah validasi tindakan dengan berkata, kamu pasti mempunyai alasannya. Bagaimana cara kamu memperbaiki agar tidak terulang lagi? Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan berkata, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar, nak? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Jika kamu memperbaikinya, kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nantinya? Pertanyaan 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban. Jika saya adalah kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam yaitu nilai kedisiplinan dan nilai ketertiban. Yang akan saya lakukan untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah: yang pertama, mengajak Pak Lukman berdiskusi dan memberi himbauan agar mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru dan menerapkan posisi kontrol manajer dan dalam mendisiplinkan murid. Kedua, menyarankan Pak Lukman untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menanamkan disiplin anak, disiplin positif. Refleksi kasus 2. Peristiwa yang terjadi pada kasus 2 adalah seorang siswi yang datang terlambat dan terburu-buru sehingga salah memakai sepatu yang seharusnya hitam yang kemudian dihukum oleh guru karena tidak mematuhi peraturan sekolah dengan tanpa bertanya alasannya, pun juga dengan hukuman yang kurang tepat yaitu tidak bersepatu sehingga siswi tersebut merasa malu sepanjang hari. Perasaan ketika berdiskusi dan memahami bersama dengan kelompok 3 tentang kasus 2 adalah perasaan kasihan melihat siswi tersebut padahal sudah memberikan alasan yang jujur namun tetap dihukum dengan hukuman yang kurang pantas. Yang kedua, perasaan kurang terima dengan sikap guru yang menghukum karena hanya berpatokan pada peraturan yang harusnya dapat disikapi dengan lebih humanis tanpa membuat mental anak down. Pembelajaran.
Setelah berdiskusi dengan kelompok 3 dari kasus 2, kita belajar bahwa sebagai guru kita tidak boleh atau kurang tepat jika memposisikan diri pada posisi penghukum, karena itu akan menyebabkan hal yang kurang nyaman bagi anak atau kurang baik bagi anak, seperti saja memunculkan rasa malu pada anak atau rasa dendam pada anak karena perlakuan yang kurang sesuai tersebut. Kedua, sangat urgen bagi kita untuk berada pada posisi manajer, karena penanganan yang salah pada anak akan berdampak buruk pada perilaku anak berikutnya, dan yang lebih parah lagi, tidak munculnya motivasi intrinsik pada anak dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Perubahan setelah berdiskusi bersama tentang kasus 2 adalah saatnya mulai beralih dari guru posisi menghukum menjadi guru posisi manajer. Kedua, peraturan sekolah kita sinkronkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kemudian menjadi keyakinan sekolah atau kelas, yang dengan catatan melibatkan anak dalam penyusunannya sehingga anak-anak lebih termotivasi dalam menghadapi setiap nilai-nilai kebajikan yang dicita-citakan. Ketiga, pendekatan restitusi adalah solusi dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Berikut beberapa pertanyaan pada kasus 3. Hasil diskusi kasus 3. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawaban, Ibu Dani menempatkan diri pada posisi pembuat rasa bersalah. Ini ditunjukkan dari pernyataan. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Yang kedua, Ibu Dani sebagai penghukum. Dilihat dari pernyataan Ibu Dani, Fajar, coba jawab pernyataan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Pertanyaan 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban, jika dilihat dari sikap Fajar yang tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran yang disampaikan Ibu Dani, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Fajar adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Karena saat belajar, Fajar tidak menyukai metode belajar dari Ibu Dani, yaitu metode mengajar dengan cara yang monoton dan atau menjelaskan di papan tulis, sehingga ia merasa bosan dan memilih untuk tidur-tiduran. Pertanyaan 3. Bila Ibu Dani memposisikan pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawaban, yang akan dilakukan melihat daftar nilai Fajar dan jurnal. Yang kedua, memberikan perhatian lebih dan bimbingan kepada Fajar serta berkoordinasi dengan orang tua. Beberapa kata-katanya, Fajar, kamu tahu kan peraturan saat belajar di kelas apa saja? Kamu sudah tahu konsekuensi jika tidak memperhatikan dengan baik saat pembelajaran. Pertanyaan 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban, tindak lanjut yang akan saya lakukan jika saya kepala sekolah. Pertama, berdiskusi dan memberikan himbauan agar mempelajari dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kedua, menyarankan Ibu Dani untuk
merupakan segitiga institusi dalam memahami kebutuhan dasar anak serta mewujudkan keyakinan yang diharapkan. Refleksi kasus 3, peristiwa. Pada kasus 3, peristiwa yang terjadi adalah seorang murid yang kurang termotivasi dalam belajar karena pembelajaran yang dianggap kurang menyenangkan atau monoton, yang kemudian disikapi oleh guru yang bersangkutan dengan teguran-teguran yang kurang memotivasi yang membuat anak merasa dirinya memang tidak bisa. Perasaan. Setelah memahami kasus 3, perasaan yang muncul adalah rasa bosan karena pembelajaran yang kurang menyenangkan serta perasaan bersalah karena selalu mendapat teguran atau nasihat yang tidak memunculkan motivasi intrinsik sama sekali. Pembelajaran yang kita dapat dari kasus 3 adalah bahwa sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar murid, apa yang anak-anak butuhkan. Kita harus coba penuhi agar anak tersebut merasa aman dan nyaman saat belajar. Pada kasus tersebut tampak jelas kalau murid sangat butuh kebutuhan dasar, yaitu kesenangan atau fun, karena pembelajaran yang monoton yang hanya tulisan-tulisan di papan tulis saja. Maka alangkah lebih baik jika guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa posisi penghukum serta posisi pembuat merasa bersalah tidak akan memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Pada dua posisi tersebut yang muncul hanyalah dampak yang kurang baik seperti pendendam atau rasa malu karena hukuman-hukuman serta perasaan rendah diri atau minder karena selalu dibuat merasa bersalah. Perubahan setelah berdiskusi kasus 3 bersama kelompok 3 adalah kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang berpihak pada murid sehingga muncul motivasi intrinsik murid untuk belajar karena terpenuhnya kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun saat belajar. Perubahan berikutnya adalah dengan memahami dampak dari posisi kontrol yang kurang tepat, yaitu hal yang kurang baik seperti pendendam, malu, minder, dan lain-lain. Maka kita harus konsisten dalam memposisikan diri menjadi manajer, konsisten menjadikan pendekatan institusi sebagai langkah menyesuaikan identitas, serta konsisten dalam penguatan keyakinan kelas atau sekolah dengan nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan murid. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Santi sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino pun tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang sedang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Berikut beberapa pertanyaan pada kasus 4. Hasil diskusi kasus 4.
Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban. Posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Suti yaitu manajer. Ibu Suti mengembalikan tanggung jawab pada Anto dan Dino untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Terlihat dari pernyataan berikut. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Berikutnya, Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Pertanyaan 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawaban. Ibu Suti menguatkan Dino dengan cara mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kedua, Ibu Suti menguatkan Anto dengan cara menanyakan Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto langsung menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Pertanyaan 3. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban. Keselamatan. Ibu Suti menyelesaikan masalah tanpa ada yang merasa tersakiti. Kedua, mandiri. Dino belajar menjahit dan memperbaiki kancing baju Anto. Ketiga, kesabaran. Anto dan Dino disabarkan oleh Ibu Suti dalam menyelesaikan masalah. Tanggung jawab. Dino bertanggung jawab menjahit baju Anto yang lepas akibat perbuatannya. Refleksi kasus 4. Peristiwa. Pada kasus 4, peristiwa yang terjadi adalah dua siswa yang bertengkar yang kemudian ditangani oleh kepala sekolah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Perasaan yang kita rasakan setelah memahami kasus 4 adalah perasaan solutif pemecah masalah yang handal, karena melihat bagaimana kepala sekolah dengan tenang membuat kondisi yang awalnya penuh ketegangan menjadi damai, bahkan berakhir dengan tawa dan cengkrama lagi. Pembelajaran. Dari kasus 4, kita kelompok 3 belajar bahwa memposisikan diri sebagai menjadi manajer pribadi yang konsisten dalam penerapan segitiga restitusi setiap ada masalah yang berkaitan dengan identitas gagal adalah langkah yang sempurna dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Perubahan yang dapat kita lakukan adalah melakukan berbagai praktik baik tentang perbandingan antara posisi manajer dengan 4 posisi lainnya, serta efektivitas dan dampak perubahan yang dihasilkan. Kemudian juga berbagi praktik baik kepada guru-guru lain. Pentingnya langkah-langkah segitiga restitusi dalam mengembalikan identitas anak yang awalnya identitas gagal menjadi identitas sukses yang sesuai dengan keyakinan sekolah yang disepakati oleh semua warga sekolah. Refleksi keseluruhan kasus. Peristiwa. Dari kasus-kasus yang ditampilkan, tampak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan identitas gagal pada anak yang kemudian ditangani dengan berbagai pendekatan, seperti ada yang menangani dengan hukuman, ada yang menangani dengan sikap posisi manajer, serta dengan penerapan segitiga restitusi. Perasaan. Dari 4 kasus yang tertera di atas, perasaan yang muncul adalah rasa ingin tahu, karena setiap kasus memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani identitas gagal menjadi identitas berhasil. Yang kedua adalah perasaan solutif, karena dari kasus-kasus yang ada memunculkan ide-ide solutif yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah yang diharapkan. Pembelajaran. Dari kasus-kasus yang kita diskusikan, kita belajar tentang disiplin positif yang sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Kita juga belajar tentang posisi kontrol guru dalam menangani setiap masalah yang ada di sekolah yang berkaitan dengan identitas gagal pada anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita citakan. Serta kita juga belajar tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan sebagai langkah menuju budaya positif sekolah. Perubahan yang dapat kita lakukan setelah belajar dari kasus yang kita diskusikan adalah pentingnya berbagi praktik baik tentang disiplin positif di sekolah, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi demi mewujudkan budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dapat diambil dari keempat kasus yang disediakan, yaitu guru dapat menerapkan konsep budaya positif. Kedua, guru dapat menempatkan posisi sebagai manajer dalam menghadapi suatu masalah ataupun berinteraksi dengan murid. Ketiga, di mana hasil dari penerapan budaya positif dan posisi kontrol manajer ini dapat menguatkan watak dan karakter murid serta terwujudnya nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi keyakinan oleh warga sekolah.
Demikianlah pemaparan tentang diskusi kelompok dari modul 1.4. Dari saya, Ahmad Badrus, CGP Angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.